Dan kita sudah terhubung dengan Mas Supri. Selamat malam Mas Supri. Selamat malam. Ya, Mas Supri di Demak ya? Ya, Demak. Ya, lokasi kejadian di mana sih Mas? Di desa Betoan, Desa. Betoan, Jawa Tengah. Betoan, Demak. Desa Betokan. Jadi kejadiannya itu sebetulnya yang ngalami itu kan kakak saya. Nah, berhubung dianya nggak berani caranya, ya maksudnya malu atau gimana, makanya kan saya wakilkan. Mudah-mudahan kakak saya dengerin. Jadi gini, waktu kejadiannya itu sekitar 2 mingguan yang lalu. 2 minggu yang lalu, kakak saya sama teman-temannya lagi nongkrong sekitar jam 10-an. Nah, kejadian 10-an nongkrong seperti biasa, berjalan normal, 1 jam normal. Nah, kemudian kakak saya buang air kecil. Buang air kecilnya itu di dekat situ, bisa dikatakan di semak-semak sekitar itu. Semak-semaknya pun sama jalan raya itu dekat, masih kaling-kalingan sama pohon-pohon gitu kan. Nah, buang air kecil di situ. Oke, terus setelah buang air kecil yang pertama, biasa udah kembali lagi nongkrong lagi sama teman-temannya. Dan kemudian dianya buang air kecil lagi, selang berapa menit gitu katanya, buang air kecil yang kedua. Nah, yang pas posisi buang air kecil kedua ini, tiba-tiba kakak saya udah terkapar dalam posisi celananya masih melorot dan kepalanya pun bocor. Sobeknya itu kepalanya tuh lumayan sampai dijahit 9. Nah, dijahit 9, terus kemudian dibawa kan teman-teman saya ke dokter jahit terus. Jadi pas kejadian itu saya sempat pingsan dan katanya itu sempat muntah lah. Kemudian terus tahu-tahu pas dia sadar udah dibawa ke rumah sakit kan, udah posisi udah dijahitan. Dan kakak saya tanya, loh, saya kenapa ini kok sampai di sini kan gitu kan. Loh, gak ileng. Loh, emang kenapa ya? Jadi kakak saya itu bingung. Tiba-tiba udah dia cuma ingatnya itu pas sampai di rumah sakit. Jadi kejadian pas buang air kecil kedua dan kejadian kepala bocor sama sekali nggak ingat sama sekali. Nah, itu kan kemudian pas bingung, tuh tadi kamu nggak ingat? Enggak. Terus kemudian oke lah, kita lupakan dulu itu, yang penting ini ditangani dulu, udah dijahit 9, udah langsung udah pulang. Dan itu pas semuanya udah pada pulang, si temennya kakakku ini bilang, katanya dia pas nggak lama kejadian itu, dia melihat sosoknya itu kakak bersama, bisa dikatakan sosok yang kecil. Jadi 2 sosok. Dan kemudian temannya kakak saya itu intinya bilang maaf kalau ada tindakan yang nggak berkenan atau salah gitu. Dia minta maaf ya mbak, gini. Nah, jadi itu. Dan yang bikin janggal itu gini mas, pas kejadian buang air kecil kedua dan pas kejadian kepala bocor itu sama sekali nggak ingat. Nah, itu gimana penjelasannya, itu gimana gitu? Intinya seperti itu sih mas. Ya, Kalau Mas. orang normal kan katakanlah 10 menit yang lalu buang air kecil kan masih inget kan, sama sekali enggak
tahu-tahu udah di rumah sakit, kepala dijahit 9. Kalau Mas mau lihat foto bocornya pun udah kalau berkenan. Jangan Mas, berlubang loh. nanti pingsan malah. Silakan Mas Febri. Ya gitu aja Mas Febri. Itu tadi jam berapa Mas? Malam ya? Malam, sekitar jam 10-an. Ya. Selamat malam Mas Supri ya. Ya, selamat malam. Kalau yang saya lihat ya Mas ya, tanpa sengaja Masnya Mas Supri ini buang air kecilnya itu mengenai sosok yang anak kecil itu tadi Mas. Jadi benar ya sosok anak kecil itu ya? Tanpa sengaja buang air kecil itu sempat mengenai sosok anak kecil ini tadi gitu, dan marah ya, sosoknya ini marah Kak. Dia pikir itu kayak nggak menghargai, nggak sopan gitu loh Mas. Terus yang mau buang air kecil lagi yang kedua ini, kalau yang saya tahu, yang saya lihat itu, ini sudah bukan kakaknya Mas Supri gitu loh Mas. Yang mau buang air kecil yang kedua. Artinya maksudnya? Jadi Raga ini udah dikuasai oleh sosok itu gitu loh Mas. Sehingga kakaknya Mas Supri pun ditanya bagaimana waktu itu kejadiannya, gimana nggak akan tahu gitu loh. Oke. Bahkan yang tapi ini cukup ini sih mengejutkan sih. Saya kira soalnya buang air yang kedua itu artinya kayak saking kayak double-nya gitu, jadi kayak masih diulangi, terus akhirnya sosok astral yang di situ jadi ngebales gitu Mas Febri. Ternyata enggak ya, ternyata dari yang pertama itu udah dikendalikan berarti ya. Iya. Yang mau buang air kecil kedua ini udah bukan sosok kakaknya Mas Supri gitu Mas. Kalau yang saya lihat ya. Jadi Raga ini itu udah dikuasai oleh mereka. Sehingga kita tanya kepada kakaknya Mas Supri pun dia nggak akan tahu gimana kejadiannya gitu loh. Tapi itu juga gini, dari segi kepala robotnya itu pun bisa dikatakan lumayan parah. Kalaupun itu terjadi sama, katakanlah biasa nih, kita bicara secara medis, jatuh itu kemungkinan gegar otak. Tapi kok ini alhamdulillahnya masih bisa normal. Pas sudah sadar pun ditanyain itu pun masih bisa nyambung jawabnya. Nah itu dengan luka selebar itu kok gini ya, kita alhamdulillah ya, cuma kan kayak nggak masuk akal gitu loh. Iya kan, itu tadi ya kayak sosok kakeknya yang nggak terima itu sosok orang tua ini tadi gitu. Walaupun tanpa sengaja mengenai anak kecil ini tadi, tetapi yang apa ya istilahnya itu, kita sebut kakeknya aja ya, yang orang tua ini tuh kayak apa ya, udah nggak terima gitu loh Mas, kalau cucunya itu istilahnya dikotori gitu. Dan kalau misalkan kasusnya kalau sebelum kita buang air kecil nih, kita basa-basi kula nuwun amit-amit, nah gitu, itu pun masih dikategorikan enggak, kalau apabila mengenai itu masih ada ya kira-kira? Kalau kita istilahnya minta izin ya,
kalau kita buang air kecil di sembarang tempat gitu, istilahnya minta izin dulu. Amit-amit gitu Itu kalau yang saya tahu ya Mas ya, itu pasti walaupun di situ ada sosoknya itu akan minggir dulu gitu loh Mas. Yep. Okay. Itu akan menjauh dulu gitu Mas. Itu yang saya tahu ya, dan yang sering kali saya lihat seperti itu gitu Mas. Iya, soalnya pas tak tanyain juga sih, katanya sih langsung buka aja gitu. Oke. Itu ya Kak, Jadi langsung dibuka aja gitu. Saking marahnya, terus kayak sosok ini tuh mengendalikan kakaknya Mas Supri gitu loh Mas. Tapi ya Mas ya, maksudnya efek kemarahannya itu maksudnya bisa dikatakan hampir fatal gitu loh. Iya. Maksudnya apabila katakanlah ada kasus lain seperti itu, mungkin enggak ya. Maksudnya yang sosok-sosok yang marah itu katakanlah mau balas dendam ini, tuh efeknya itu maksimal tuh seberapa parahnya. Amit-amit mungkinkah ada yang sampai meninggal atau gimana kayak gitu dengan case yang sama seperti ini? Kalau meninggal, kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, nggak bakalan sampai yang meninggal gitu, enggak gitu. Sebenarnya itu tergantung orangnya ya Mas ya. Orangnya ini terpengaruh oleh sosok-sosok seperti itu, apakah dia kuat atau enggaknya gitu loh Mas. Kalau memang udah enggak kuat dan kalah sama sosok-sosok seperti itu, kemungkinan besar akan melakukan hal yang bisa membuatnya meninggal gitu. Tapi itu langsung waktu itu aja Pak ya Mas ya. Maksudnya nggak sampai berlanjut di kemudian hari. Jadi pembalasannya itu kontan bayar di tempat. Ya kebanyakan seperti itu Mas gitu. Kebanyakan pembalasannya itu kayak kemarahannya itu dibalas pada waktu itu juga gitu. Kebanyakan seperti itu. Dan jarang sekali ya yang saya temui itu kayak godaannya itu berlanjut, itu jarang sekali yang saya temui. Apalagi tadi udah sempet istilahnya minta maaf gitu ya. Itu sebenarnya sosok-sosok seperti itu kalau kita melakukan kesalahan secara tidak sengaja gitu ya, kita minta maaf, itu sudah putus gitu. Yep. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau beda halnya kalau memang kita sengaja ya nantang. Iya, nantang beda itu halnya lagi itu ya. Oke. Cukup kali ya. Itu kalau yang saya lihat, yang saya tangkap seperti itu Mas. Ya jadi buat pembelajaran buat kita semua lah, jangan buang air itu sembarangan. Oke, Mas gitu. Supri ya, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini. Sama-sama. Thank you. Selamat malam. Selamat malam.